warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas tentang momentum. Jadi apa itu momentum? Sederhananya momentum itu bisa kita artikan sebagai inersia yang bergerak. Maksudnya gimana? Ya, inersia yang bergerak itu bisa juga kita artikan sebagai daya dobrak. Nah, semakin besar benda seperti ini, ya, kalian bisa lihat kereta api ya nabrak mobil. Mobilnya bisa terpental, bus ini padahal. Tapi bayangkan kalau misalkan kereta api ini kita ganti dengan sepeda misalnya. Ya mungkin nggak ngaruh ya, nggak bisa memberikan pengaruh apapun. Daya dobraknya kecil, jadi momentumnya kecil. Tetapi tidak mesti benda yang besar-besar saja yang punya momentum besar. Kalian bisa lihat peluru ya seperti ini. Peluru itu kan ukurannya kecil ya, tapi daya dobraknya juga besar. Bahkan kalau kena kepala kalian bisa headshot ya, bisa tembus ya. Kenapa daya dobraknya besar? Karena dia kencang ya, karena dia punya kecepatan yang tinggi. Jadi setidaknya momentum itu sebenarnya simpelnya hanya dipengaruhi oleh dua buah faktor ya. P, momentum itu biasanya disimbolkan dengan P, dipengaruhi oleh faktor massa M ya, dan dipengaruhi oleh faktor kecepatan, biasanya disimbolkan dengan V. Secara matematis, momentum itu dirumuskan dalam bentuk persamaan P sama dengan M kali V. Udah ya, momentum cuma gini, M kali V. Dan ingat, momentum ini adalah besaran vektor ya, jadi dia punya arah. Kalian harus perhatikan arahnya. Maksudnya gimana? Contoh ya, misalkan ada benda bergerak ke kanan, maka kalau bendanya bergerak ke kanan, kita asumsikan momentumnya positif ya. Tetapi kalau bendanya bergerak ke kiri ya, dengan kecepatan V, maka momentumnya nanti bertanda negatif ya. Atau bisa juga misal ya, bendanya ini bergerak ke atas, kita bisa asumsikan momentumnya positif. Kebalikan, kalau bendanya bergerak ke bawah, berarti momentumnya negatif ya. Yang penting kalian konsisten dengan tanda yang kalian telah sepakati di awal. Oke, itu tentang momentum. Oke, sekarang kita bahas tentang impuls ya. Impuls ini memang agak sedikit jarang ya kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Coba kita lihat pengertian impuls menurut KBBI. Nah, ini impuls. Kita pakai yang pengertian kedua ya, yang di fisika, yaitu hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda dan lamanya gaya itu bekerja. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita tuliskan dulu, katanya impuls itu I, ya biasanya dituliskan I, itu sama dengan hasil kali F dikali dengan lamanya benda itu bekerja, F kali delta T ya. Ini impuls. F itu gaya, delta T itu adalah lamanya gaya itu bekerja atau selang waktu. Udah, impuls itu ini saja ya. Jadi gaya dengan selang waktu. Tapi implikasinya dari persamaan ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa lihat ini kasus mobil ya, airbag di mobil. Ketika terjadi tabrakan, airbagnya muncul. Dan airbag ini muncul tidak hanya semata-mata supaya empuk, tetapi ini menggunakan konsep impuls. Ada F dengan delta T. F itu tadi gaya, delta T selang waktu. Kalau selang waktunya besar, gaya yang akan dirasakan oleh pengendara mobil ini akan menjadi kecil. Ya, karena dia sentuhannya lama, gayanya menjadi kecil. Tapi kalau sentuhannya singkat, efek dari gayanya akan terasa lebih besar. Itu konsep impuls ya. Jadi I sama dengan F kali delta T. Begitu juga dengan ini ya. Pemain American football itu kan mereka pakai baju yang besar ya, yang isinya gabus. Itu sama untuk memperbesar waktu kontak sehingga gayanya tidak terlalu keras terasa. Ya, itu konsep impuls. Dan ternyata impuls ini dapat mengakibatkan perubahan momentum. Jadi ada hubungan antara momentum dan impuls. Jadi di sini kita bisa tuliskan impuls itu mengakibatkan perubahan momentum. Jadi I sama dengan delta P. Delta itu selalu keadaan akhir dikurang keadaan awal. Jadi momentum akhir setelah tumbukan biasanya disebutkan dengan P aksen, dikurang momentum awal sebelum tumbukan, yaitu P
Jadi I itu sama dengan momentum M kali V ya kan. Jadi M kali V aksen dikurang M kali V. Momentum itu sendiri tadi, impuls itu sendiri tadi F delta T. Jadi F delta T sama dengan M, ini kita bisa faktorkan V aksen dikurang V. Jadi inilah dia hubungan antara momentum dan impuls. Oke, itu dia materi kita yang pertama. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua tentang hukum kekekalan momentum.